Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamdani dengan NIM F1E 224004. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi. Baik, materi yang pertama kita masuk kepada konsep sains dan teknologi. Apa itu sains? Sains berasal dari kata scientia yang artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Berarti, ilmu pengetahuan baik. Apa itu sains? Sains berasal dari kata scientia, artinya ilmu pengetahuan. Secara umum, sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang objektif atau dari pengujian menggunakan metode ilmiah yang bersifat sistematis dan logis. Nah, berarti sains itu tuh seperti ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penelitian yang penelitian itu diuji menggunakan metode ilmiah. Lanjut ke fungsi sains. Fungsi sains ada beberapa macam. Yang pertama, pemahaman alam semesta. Yang kedua, pengembangan teknologi. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dan yang keempat, menyediakan dasar pengambilan keputusan. Lalu, cabang-cabang sains. Cabang-cabang sains ini, yang pertama ada fisika, yaitu mempelajari hukum-hukum dasar alam, seperti gaya, energi, dan gerak. Lalu, yang kedua biologi, mempelajari kehidupan, organisme, dan proses biologis. Yang ketiga kimia, mempelajari komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahan yang dialaminya. Lalu yang keempat, astronomi, mempelajari benda langit termasuk bintang, planet, dan galaksi. Lalu yang terakhir geologi, mempelajari struktur dan proses yang membentuk bumi, dan lain-lain. Lalu, apa itu teknologi? Teknologi adalah upaya penerapan sains atau ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, teknologi itu seperti penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah diuji tadi. Nah, setelah penerapan tersebut dilakukan, tujuan penerapan itu dilakukan untuk menciptakan alat, sistem, atau proses. Nah, alat yang diciptakan ini dapat memecahkan suatu masalah atau memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu, fungsi teknologi. Yang pertama, memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerjaan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hidup. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan konektivitas. Dan yang terakhir, mendorong inovasi dan pengembangan. Lalu, perkembangan teknologi dari masa ke masa. Nah, dimulai dari yang pertama, zaman prasejarah. Dari alat batu, penemuan api. Lalu zaman kuno, 3000 sampai 500 Masehi. Penemuan tulisan, teknologi pembuatan logam, Mesir kuno. Lalu abad pertengahan, 500 sampai 1500 Masehi. Dimulai dari teknologi pertanian, kaca pembesar, bola dunia, dan navigasi. Lalu revolusi industri, 1700 sampai 1800-an. Yang pertama ada mesin uap, teknologi tekstil, dan kereta api. Lalu abad ke-20, era elektronik dan digital, mulai dari transistor, televisi, radio, komputer, dan internet. Lalu yang terakhir abad ke-21, era digital dan revolusi teknologi 4.0. Kecerdasan buatan seperti AI,
cloud computing, smartphone, dan IoT. Lalu, kesimpulan dari sains dan teknologi. Sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Jadi, sains dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan. Lalu, keduanya bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan manusia dan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan global. Dengan terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengatasi masalah global dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Lalu, memahami konsep sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan dan memanfaatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu peluang karir bagi lulusan teknik elektro. Kita masuk ke pendahuluan. Teknik elektro. Teknik elektro adalah bidang yang memiliki peran penting dalam berbagai sektor industri. Teknik elektro ini mempelajari prinsip-prinsip dasar dari ilmu fisika dan teknologi yang diterapkan pada sistem kelistrikan, elektronika, dan perangkat lainnya. Nah, apa sih skill yang dimiliki lulusan teknik elektro? Nah, skill yang dimiliki lulusan teknik elektro yang pertama, kemampuan analisis dan problem solving. Yang kedua, pemahaman mendalam tentang sistem kelistrikan, elektronik, dan sains dasar. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, teknik, dan teknologi baru. Pemahaman tentang regulasi dan standar keselamatan industri. Lalu, apa aja sih pilihan karir untuk lulusan teknik elektro? Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk karir. Pilihan karir untuk lulusan teknik elektro. Yang pertama ada energi dan ketenaga listrikan. Yang kedua, telekomunikasi. Yang ketiga, elektronika industri. Yang keempat, otomasi dan robotika. Yang kelima, riset dan pengembangan teknologi. Yang keenam, konstruksi dan infrastruktur. Dan yang terakhir, saintis dan rekayasawan. Lalu, apa aja sih pekerjaan seperti energi yang lalu energi dan ketenaga listrikan. Baik, kita masuk yang pilihan yang pertama, yaitu energi dan ketenaga listrikan. Pekerjaan dari energi dan ketenaga listrikan itu mulai dari perencanaan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem tenaga listrik. Nah, berarti energi dan ketenaga listrikan ini bekerja di bidang sistem tenaga. Nah, perusahaan apa sih yang ada energi dan ketenaga listrikannya itu? Yang pertama ada PLN, yang kedua perusahaan pembangkit listrik, dan yang ketiga konsultan energi. Nah, relevansi dasar sainsnya seperti fisika, ilmu kelistrikan, dan termodinamika. Lalu yang kita masuk opsi yang kedua, yaitu telekomunikasi. Pekerjaan dari telekomunikasi ini adalah merancang dan mengoptimalkan jaringan komunikasi. Perusahaannya itu ada provider seluler, ISP, dan perusahaan jaringan data. Lalu relevansi dasar sainsnya yaitu teori sinyal, jaringan komunikasi, dan gelombang elektromagnetik. Lalu opsi ketiga yaitu elektronika industri. Pekerjaan dari elektronika industri ini mulai dari desain dan pemeliharaan sistem elektronik pada lini produksi. Lalu perusahaannya mulai dari industri manufaktur, perangkat medis, konsultan elektronik. Lalu relevansi dasar sainsnya mulai dari elektronika dan pengendalian sistem. Lalu opsi selanjutnya ada otomasi dan robotika. Pekerjaan dari otomasi dan robotika ini membangun dan mengelola sistem otomatisasi dan robotika dalam industri. Perusahaannya mulai dari manufaktur, startup teknologi, dan otomotif. Nah, relevansi dasar sainsnya mulai dari mekanika, sensor, algoritma pemrograman. Lalu, opsi selanjutnya ada riset dan pengembangan teknologi. Pekerjaannya mulai dari mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi existing. Lalu, tempat kerjanya
mulai dari lembaga riset, perusahaan teknologi, dan kampus. Lalu relevansi dasar sainsnya pemrograman, inovasi teknologi, dan penelitian. Lalu ada konstruksi dan infrastruktur. Pekerjaan dari konstruksi dan infrastruktur ini menyusun rancangan, instalasi listrik, bangunan, atau jalan. Lalu perusahaannya tuh seperti BUMN, konstruksi, konsultan, infrastruktur. Relevansi dasar sainsnya kelistrikan, pengukuran lapangan, standar bangunan. Nah, lalu yang terakhir ada saintis dan rekayasawan, teknik elektro. Saintis itu berfokus pada penelitian ilmiah dan eksperimen yang memperdalam pemahaman di bidang kelistrikan, elektronik, dan teknologi baru. Pekerjaan di lembaga riset, pusat inovasi, dan universitas. Relevansi sains dasar mulai dari fisika, matematika, dan metode eksperimen. Nah, jadi yang mau bekerja jadi saintis harus belajar fisika, matematika, sama suka eksperimen nih. Lalu rekayasawan. Rekayasawan ini menerapkan prinsip teknik dan ilmu sains untuk menciptakan solusi praktis dan inovatif, seperti sistem baru atau teknologi mutakhir atau untuk industri. Nah, tempat kerjanya itu mulai dari perusahaan teknologi, laboratorium R&D, dan industri otomasi. Lalu relevansi sains dasarnya mulai dari elektronika, mekanika, algoritma, dan desain teknis. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke pengusaha. Ini ada beberapa tokoh pengusaha yang bisa dibilang udah sukses. Yang pertama ada Claude Shannon atau bisa disebut dengan Bapak Teori Informasi. Kontribusi Claude Shannon dikenal sebagai Bapak Teori Informasi. Pada tahun 1948, ia menerbitkan karya revolusioner yang mendasari cara kita memahami dan mentransmisikan informasi. Kontribusinya menjadi fondasi dari seluruh bidang teknologi komunikasi digital saat ini. Penghargaan yang didapatkan yaitu National Medal of Science pada tahun 1966 dan IEEE Medal of Honor. Relevansi Shannon adalah contoh saintis yang memperdalam pemahaman teoritis tentang sinyal dan komunikasi digital yang menjadi dasar untuk teknologi modern. Lalu tokoh kedua ada Elon Musk, yaitu pengusaha dan rekayasawan di bidang energi terbarukan dan otomasi. Kontribusi sebagai CEO Tesla dan SpaceX, Musk memperkenalkan inovasi besar dalam mobil listrik, teknologi, baterai, dan otomasi ruang angkasa. Ia terus berupaya mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penghargaan yang didapatkan yaitu Axel Springer Award pada tahun 2020 dan Royal Aeronautical Society Gold Medal pada tahun 2011. Relevansi Musk menggabungkan prinsip dasar sains dan teknologi untuk menciptakan solusi praktis di bidang energi, elektronik, dan otomasi modern. Lalu tokoh ketiga yaitu Profesor Josapat Tetuko Sri Sumantyo, yaitu pakar teknologi radar dan satelit. Kontribusi Josapat Tetuko dikenal di dunia internasional atas pengembangan radar-radar penginderaan jarak jauh dan antena microstrip yang bisa diterapkan dalam sistem satelit dan pemantauan bumi untuk mitigasi bencana. Penghargaan yang didapatkan yaitu penghargaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan pengakuan internasional dari berbagai konferensi ilmiah. Relevansi kontribusinya membantu memperkuat teknologi penginderaan jauh yang penting untuk mitigasi bencana dan pengamatan lingkungan di Indonesia dan negara lainnya. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kebenaran ilmiah. Pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah mengacu pada pengetahuan atau pernyataan yang divalidasi melalui metode ilmiah.
yaitu prosedur sistematis yang mengandalkan observasi, eksperimen, dan analisis untuk membuktikan atau memverifikasi sesuatu konsep. Tujuan dari kebenaran ilmiah untuk mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan, yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan teknologi dan penemuan baru. Misalnya, di teknik elektro, hukum Ohm yang menggambarkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi telah dibuktikan berulang kali melalui eksperimen dan diterapkan dalam desain rangkaian elektronik. Lalu teori-teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Yang ketiga, teori pragmatik. Dan yang keempat, teori konsensus. Di sini ada video. Lanjut. Sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, objektif. Berdasarkan bukti empiris, bukan pada opini atau subjektivitas individu. Dalam teknik elektro, pengukuran seperti tegangan dan arus adalah objektif dan dapat diulang. Yang kedua, terbuka untuk uji ulang. Kebenaran ilmiah harus bisa diuji berulang kali oleh peneliti lain. Misalnya, eksperimen untuk menguji hukum Ohm bisa dilakukan kapan saja dengan hasil yang konsisten. Yang ketiga, dapat diprediksi. Kebenaran ilmiah memungkinkan prediksi terhadap fenomena serupa. Hukum induksi elektromagnetik dapat memprediksi fenomena induksi pada konduktor yang bergerak dalam medan magnet. Yang keempat, dinamis dan fleksibel. Kebenaran ilmiah bisa berubah dengan adanya bukti baru. Misalnya, penemuan material superkonduktor menambah pemahaman baru di teknik elektro yang sebelumnya tidak diketahui. Lalu, akurasi dalam desain dan pengujian. Kebenaran ilmiah memastikan desain yang tepat dan menghindari kesalahan dalam aplikasi. Lalu, keselamatan dan efisiensi. Mengurangi risiko kesalahan dan memaksimalkan efisiensi. Lalu, inovasi teknologi. Membuka peluang untuk inovasi yang aman dan dapat diandalkan. Lalu di sini ada pentingnya kebenaran ilmiah. Penelitian eksperimental, menguji teori dengan metode ilmiah yang terstruktur. Lalu pengembangan teknologi baru. Kebenaran ilmiah memungkinkan desain teknologi yang efisien dan aman. Lalu analisis data dan pembuktian hipotesis. Menggunakan data empiris untuk mendukung atau menolak hipotesis. Lalu penerapan kebenaran ilmiah. Selesai. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu hukum dan teori ilmiah. Hukum dan teori ilmiah. Nah, di sini ada definisi hukum ilmiah. Yang pertama ada pernyataan berdasarkan observasi dan eksperimen yang konsisten. Yang kedua, menjelaskan pola atau hubungan yang teramati di alam. Contohnya, yang pertama ada hukum gravitasi Newton. Yang kedua, hukum kekekalan energi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat deskriptif dan yang kedua berlaku universal. Lalu ada definisi teori ilmiah. Yang pertama, penjelasan menyeluruh yang didasarkan pada bukti kuat. Yang kedua, mengintegrasikan banyak observasi dan hasil eksperimen. Contohnya, yang pertama, teori evolusi oleh Darwin. Yang kedua, teori relativitas Einstein. Ciri-cirinya bersifat prediktif dan memungkinkan revisi atau pengembangan. Lanjut, kita ke perbandingan hukum dan teori ilmiah. Persamaan dari hukum dan teori ilmiah yang pertama, sama-sama berbasis bukti ilmiah. Yang kedua, uji melalui eksperimen dan observasi. Dan perbedaannya,
Hukum menjelaskan apa yang terjadi, sedangkan teori menjelaskan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, lanjut ke proses terbentuknya hukum dan teori. Pertama, kita akan melakukan observasi fenomena, lalu merumuskan hipotesis, dilanjutkan dengan melakukan eksperimen dan pengujian, lalu mengembangkan. Di sini juga ada contoh kasus nyata. Contoh yang pertama, hukum Kepler tentang gerakan planet. Teorinya, teori Big Bang. Contoh kedua, hukumnya adalah hukum Ohm, dan teorinya, teori elektron dan konduktivitas. Di sini juga ada mitos dan kesalahpahaman. Kesalahpahaman umum, yang pertama, hukum lebih superior daripada teori. Dan yang kedua, teori hanya sekadar dugaan. Di sini juga ada klarifikasi dari ilmiah. Yang pertama, teori memiliki landasan bukti yang kuat. Dan yang kedua, keduanya penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah hukum dan teori ilmiah saling melengkapi, keduanya diperlukan untuk menjelaskan dan memahami dunia. Baik, sekian dari penjelasan singkat saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.